Apakah kalian pernah mendengar? Banyak yang bilang bahwa persahabatan itu seperti bintang. Kadang tak selalu terlihat, tapi selalu ada. Persahabatan adalah perjalanan. Akan selalu ada tawa, air mata, suka dan duka. Tapi, apakah kalian pernah berpikir, bagaimana jika sahabat yang paling kau percaya justru yang mengajarimu tentang rasa sakit? Fiona dan Elviana adalah sepasang sahabat sejati sejak kecil. Mereka tumbuh dan bermain bersama di panti asuhan yang mereka tempati. Mereka sekarang diadopsi oleh wanita tua yang tidak mempunyai anak ataupun suami. Ia adalah Mbok Ranti. Mbok Ranti sejak dahulu sebenarnya hanya ingin untuk mengadopsi Fiona. Namun kedekatan Fiona dan Elviana sangat sulit untuk dipisahkan. Karena mereka sendiri tidak ingin untuk berpisah satu sama lain. Oleh karena itu, Mbok Ranti terpaksa untuk mengadopsi keduanya. Keadaan terpaksa yang harus dilalui oleh Mbok Ranti membuatnya sangat sulit untuk menerima keberadaan Elviana di rumah. Ia sering sekali berperilaku kasar dan memperlakukan Elviana seperti pembantu. Namun kerendahan hati dan ketulusan dari Elviana, ia mengabaikan semua hal itu. Karena ia sangat bersyukur hingga sampai saat ini, Mbok Ranti masih ingin menerima dirinya di rumah Mbok Ranti. Suatu ketika, saat makan malam berlangsung, Fiona membahas mengenai nilai yang ia dapatkan saat ujian matematika. Ma, lihat deh nilai ujian matematika aku. Aku dapat nilai tertinggi tahu di kelas aku. Wah, kamu dapat berapa? Tumben banget, hebatnya kamu. 87, Ma. Walaupun hanya 80-an, tapi setahu aku cuma 3 orang aja yang tuntas. Aku keren kan, Ma? Aku dapat 94 tau, Vi. Emangnya kamu salah di bagian yang mana aja? Nomor 10, 11, dan 18. Susah banget, aku nggak tahu jawabannya. Oh, kalau soal itu mah menurut aku gampang aja. Kamu aku ajarin nggak? Hah, nggak usah, El. Makasih ya. Loh, Vi, kamu mau kemana? Makanan kamu belum habis tuh. Weh, gak usah teriak-teriak, nah. Kalian tuh mengganggu saja. Kamu, Vi, cepat bersihkan ini. Dan pergi cuci piring di belakang. Kalau enggak, uang jajan kamu saya potong. Loh, Ma, tapi kan aku cuma... Enggak. Saya nggak mau dengar apapun dari kamu. Cepat kamu bersihkan ini. Akhirnya, Elviana mengalah dan mulai membersihkan meja dan piring-piring yang masih berada di atas meja itu. Elviana pun sebenarnya masih bingung dengan sikap yang tiba-tiba dingin dan cuek dari Fiona. Ia mengira Fiona hanya sedang datang bulan, sehingga hormon Fiona membuatnya gampang untuk emosi dan marah. Pagi hari pun datang. Saat Elviana dan Fiona mempersiapkan dirinya untuk berangkat sekolah, sesekali Elviana menyapa Fiona dengan hangat. Bareng Cio, Cici, Serin, sama Jaden. Emang kenapa ya? Loh, aku boleh ikut gak? Kalian kan akhir-akhir ini suka bahas basket. Kebetulan aku akhir-akhir ini juga diajarin sama Cio buat main basket tahu. Pokoknya topiknya bakal nyambung deh. Boleh dong aku ikut. Hah? Cio ajarin kamu? Iya, Cio ngajarin aku. Soalnya akhir-akhir ini Cio suka main basket gitu depan koridor kelas aku. Jadinya dia suka ngajakin aku dong main basket bareng dia. Oh, kamu sendirian aja dulu ya. Aku lagi nggak mood. Loh, Vi, tungguin aku, kenapa sih? Walaupun Fiona bersahabat sejak kecil dengan Elviana, sejujurnya Fiona seringkali iri kepada Elviana. Ia selalu mendapatkan apa yang lebih baik daripada Fiona. Lingkup pertemanan, kemampuan, sikap ramah, dan kebanyakan orang lebih banyak mengenal Elviana dibandingkan Fiona. Manusia itu dinamis. Pada akhirnya, Fiona mulai merasa benci dan tidak suka dengan Elviana. Elviana menyudahi mengikat tali sepatunya dan mulai berlari mengejar Fiona. Semburat warna merah dengan jingga itu perlahan mulai tergantikan oleh warna biru gelap dengan sebuah bulan yang indah dengan bintang-bintang yang terlihat di jendela rumah. Elviana keluar dari kamarnya dengan wajah yang terlihat sesegukan menangis. Vi, kamu ada lihat kak gelas putih aku yang di atas meja? Gelas putih yang dekat kotak pensil itu ya? Iya, Vi, kamu udah lihat kak?
Maaf El, sebelum aku gunakan gagang cangkir itu udah rapuh. Vi, justru karena gagang cangkir itu sudah rapuh, aku taruh di atas meja biar dia terhindar dari barang-barang bakal makin dia bikin rapuh, Vi. El, itu hanya gelas. Kamu gak perlu marah-marah kayak gini kok. Vi, Jesslyn kasih tahu aku semua ini. Kalau sekarang kamu sudah mulai iri kan sama aku, Vi. Kok kamu bisa sih tega sama aku, Vi? Iya, bisa. Aduh, Vi. Gelas itu peninggalan Ibu Panti. Gelas itu berharga bagi aku, Vi. Setidaknya kamu bersihin dulu dong ke aku. El, kamu bahas tentang apa sih? Aku gak paham. Vi, kamu kenapa sih, Vi? Vi, kamu bisa stop gak memperibetkan yang harusnya gak usah diperibetkan? Aku tuh capek kamu apa-apa ngelibatin aku dan aku. Aku tuh bosan, El. Iya, aku iri sama kamu. Parah kecantikan kamu juga buat diri aku, El. Orang yang aku suka juga gak suka sama kamu. Udah, aku mau ke kamar dulu. Fiona pun meninggalkan ruang tamu itu tanpa ada satu kata permintaan maaf dari mulut Fiona. Elviana yang merasa terhianati oleh pernyataan yang diberikan Fiona merasa sangat sakit dan putus asa. Ia tidak bodoh. Ia sebenarnya tahu Mbok Ranti atau yang sekarang ia panggil Mama dan Fiona, sahabat sejak kecilnya, mulai menjauhinya dan sangat membencinya. Fiona yang putus asa hanya bisa meringkuk di sofa sambil berusaha untuk menenangkan dirinya. Hei, El, besok pakaian kotor kamu cuci di belakang sungai itu ya. Karena besok kalian bakalan mati. Loh, Mah, tapi kan aku... Enggak, itu bukan urusan saya. Pokoknya nanti kamu harus cuci pakaian itu di belakang ya. Terus tadi Fiona juga minta dimasakkan ayam goreng buat makan malam. Loh, Mah, tapi kan kita nggak punya uang cukup untuk beli ayam. Itu bukan urusan saya. Pokoknya kamu harus dapatkan ayam itu. Kamu kan masih ada uang 50, bukan? Elviana yang mendengar permintaan dari kedua orang itu hanya bisa diam, terpaku, mengikuti perintah yang diinginkan oleh mereka. Walaupun logika Elviana ingin menolak semua permintaan itu. Cuaca pagi hari itu tertutupi oleh awan mendung. Tak lama muncul gerimis kecil disertai kilat putih dengan suara guntur yang diiringi angin kencang, menghantam kencang debu di jalanan itu. Namun, cuaca yang menyeramkan itu bagi Elviana tak ada masalah baginya. Ia tetap mengambil seluruh pakaian kotor dan ia masukkan ke dalam ember untuk mencucinya. Vi, sebelum kamu pergi, tolong bersihin kamar aku ya, mumpung hari libur. Aku mau jalan sama teman-teman aku. Oh iya, kalian ya tolong cuciin baju kotor aku. Loh, kamu kemana, Vi? Aku boleh ikut? Enggak. Kamu kurang nyaman ya sama kata-kata aku semalam. Aku tuh kurang nyaman sama kamu, El. Kita emang saudara, tapi bukan sekandung. Tapi nggak apa-apa kan kalau kita bermusuhan saja? Wah, Vi, kita ini saudara loh. Kok bisa sih tega sama aku kayak gitu? Iya, bisa. Vi, kita harusnya bicarain masalah ini baik-baik aja. Bagaimana kalau kita... Loh, Vi? Belum selesai berbicara, Fiona pergi meninggalkan Elviana. Ia hanya bisa berdiam diri melihat Fiona yang mulai berjalan menjauhinya. Hatinya sebenarnya hancur, tapi ia tak punya jalan lain. Ia sebenarnya terbiasa dengan sikap mereka yang seenaknya. Elviana dengan berat hati dan perasaan sedih, ia pun mulai pergi ke dalam hutan menuju sungai untuk mencuci pakaian. Saat ia sedang mencuci pakaian, Elviana justru seringkali mengingat masa-masa kedekatan saat bersama dengan Fiona semasa mereka SD. Saat perasaan sedih memenuhi dirinya, ia menjadi tidak fokus dan malah menghanyutkan dua pakaian sekaligus. Itu pakaian kesukaan ibu lagi. Aduh, apa aku jujur aja ke ibu ya? Jangan. Aduh, aku pasti bakal tetap kena marah. Ia menyusuri sungai tersebut berharap keajaiban muncul. Saat melamun, Fiona dikejutkan dengan pria parubaya yang sangat sulit untuk berjalan. Pak, Bapak kenapa, Pak? Rumah saya dekat sini, Nak. Yaudah, Pak, sini dulu. Duduk dulu di atas kayu ini, Pak. Kasih ya, Nak. Pak, Bapak namanya siapa ya? Nama saya panggil aja Elviana ya, Pak. Bapak kayaknya kelihatan haus banget. Saya antarin ke rumah aja ya, Pak. Boleh, Nak. Makasih ya udah membantu Bapak. Bapak namanya Pak Mino. Jadi tinggal urus saja udah ketemu rumah Bapak kok. Yaudah, ayo, Pak. Saya anterin, Pak. Sampainya Elvina di rumah Pak Mino, betapa terkejutnya ia ketika ia tahu Pak Mino hanya hidup sederhana bersama anak laki-laki yang sedang menyapu di halaman rumahnya. Ia merasa sangat khawatir
dan kasihan dengan keadaan Pak Mino. Akhirnya, ia berniat untuk membantu Pak Mino memasak makanan untuk siang hari. Iya Pak, makanannya. Makasih ya nak, saya benar-benar berterima kasih sama kamu. Iya Pak, sama-sama. Makasih ya kak udah mau bantuin papaku dan masak untuk siang ini. Iya Kak. Nama kamu siapa ya? Kamu pasti anaknya Pak Mino ya? Iya kak, kakak sendiri namanya siapa? Nama saya Alfiana. Kamu bisa panggil KL aja kok. Namanya cantik ya kayak orangnya. Makasih ya. Jeffrey berbisik kepada Pak Mino. Lalu Jeffrey mulai menawarkan 3 barang yang berbeda ukuran dan bentuk. Setiap barang juga memiliki harga tersendiri. Elviana kebingungan terhadap barang tersebut. Ia mengira barang tersebut hanya barang jualan. Ia pun memilih kotak kecil dan membeli kotak kecil tersebut dengan harga Rp100.000. Kak El, saya memiliki 3 barang untuk kamu. Masing-masing barang memiliki harga tersendiri. Barang? Silakan pilih sendiri ya kak. Harga kotak kecil memiliki harga 10.000. Dan kedua tas memiliki harga 50.000 dan kotak besar memiliki harga 100.000. Yaudah, saya beli kotak kecil aja ya. Ini uangnya. Loh ini kan 100.000. Gak apa-apa, kamu ambil aja kembaliannya, itu untuk kamu ya. Sungguh baik perbuatanmu ya. Sungguh, saya terharu akan perbuatanmu. Soalnya kami benar-benar kesusahan akhir ini. Makasih banyak ya. Tunggu sebentar. Bukankah kain ini milikmu? Oh iya. Kamu tidak melakukannya. Saat saya membersihkan halaman depan, saya tidak sengaja melihat kain hanyut. Jadi saya ambil saja. Mungkin pemiliknya bakalan ngambil. Oh, ya udah, makasih ya. Saya pamit dulu ya, Pak, Kak. Ya, dadah. Ya, dadah. Alfiana pun pulang ke rumah dengan penuh senyum bahagia. Ia masuk ke kamarnya dan membuka kotak kecil tersebut. Betapa terkejutnya ia, karena di dalam kotak tersebut berisi uang yang sangat banyak. Fiona dan Mbok Ranti melihat apa yang telah didapatkan oleh Elviana. Ini kotak apa ya? Aku penasaran sekali. Aku buka aja deh. Hah? Banyak sekali uang di dalam ini. Wah, apa yang kamu dapatkan itu? Kamu maling ya, El? Wah, kalau maling, apa perlu kami lapor polisi? Itu hasil aku dari bantu bapak-bapak yang di dekat sungai. Kamu jangan asal nuduh ya. Kok kamu marah sih? Artinya kamu beneran maling ya? Vi, kamu jangan asal nuduh ya sama aku kayak gitu. Kamu gak pernah mikirin ya perasaan aku kalau kamu asal nuduh kayak gitu. Ini tuh aku hasil dari hasil bantu bapak-bapak tadi dekat sungai. Kamu jangan asal fitnah ya. Kita ini saudara dan sahabat. Kok kamu malah gitu sih sama aku? Untuk mama juga. Mama gak pernah lihat aku sebagai anak mama. Mama selalu seenaknya sama aku. Stop, saya gak mau kamu panggil saya mama ya. Saya jijik dengan perkataanmu itu. Pokoknya habis ini bereskan barangmu lalu pergi kamu dari rumah ini. Saya malas lihat mukamu lagi. Ya El, sebenarnya aku juga udah gak tahan banget buat kamu di sini. Tapi baru kali ini aku tuh rasanya pengen kamu pergi dari rumah ini. Oh iya, sebelum kamu pergi, gimana kamu bertemu dengan bapak-bapak itu? Baiklah, aku akan pergi sesuai keinginan kalian. Aku akan memberitahu kamu di mana bapak-bapak itu. Baiklah, aku akan siap-siap dan aku akan kaya raya, tidak seperti kamu, El. Ketika Elviana memberitahu rumah Pak Mino, Fiona pun kegirangan karena Fiona menganggap bahwa ketika ia sampai di rumah Pak Mino, ia akan langsung mendapatkan uang yang banyak dan melimpah. Tetapi ketika Fiona sampai di rumah Pak Mino terlihat bingung dan heran karena ia hanya memberikan ketiga barang tersebut untuk orang yang telah membantunya. Permisi, apakah ada seseorang? Iya, ada apa nak datang kemari? Saya ingin membeli barang bapak. Boleh, silakan masuk nak. Wah nak, kalau kamu ingin membeli barang tersebut, kamu harus membantu pekerjaan dari rumah saya. Hah? Saya harus bantu pekerjaan bapak ya? Ya udah deh, saya bantu. Fiona yang mengetahui hal itu akhirnya ikut membantu Pak Mino. Pak Mino bisa merasakan ketidaktulusan Fiona, sehingga ia ingin membuat Fiona merasakan akibat dari sikapnya yang serakah. Pak Mino pun menawarkan 3 barang kepada Fiona. Fiona pun langsung membeli kotak yang besar dengan harga Rp100.000 tanpa berpikir panjang. Baik nak, saya ada 3 barang untuk kamu. Kotak besar dengan harga 100.000, tas dengan harga 50.000, dan kotak kecil dengan harga 20.000. Saya beli yang kotak besar aja deh pak, ini duitnya. Baik.
Tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih, Fiona langsung meninggalkan Pak Minu dengan tidak sopan. Fiona merasa sangat senang karena ia mengira kotak itu berisi uang yang sangat banyak. Wah, kamu sudah mendapatkannya, Vi? Sudah. Sekarang kita tinggal buka aja, Ma. Iya, ayo cepat buka. Mau sudah tidak sabar. Fiona berteriak sangat kencang ketika mengetahui isi dari kotak tersebut hanya dipenuhi lumpur dan baunya sangat menyengat. Apa-apaan sih kamu, Vi? Kamu ambil kotak yang mana? Ma, aku juga nggak tahu. Pasti kita udah dijebak sama Elviana. Aduh, sisa uang kita lo kayak apa, Vi? Kita mau makan apa nanti? Aku nggak tahu deh, Ma. Elviana pergi dari rumah tanpa ada tempat untuk dituju. Tapi bukannya merasa sedih atau menyerah, Elviana justru memulai kehidupan barunya dengan cara berjualan soto di pinggir jalan. Soto yang dibangun oleh Elviana berkembang pesat karena ada salah satu konten kreator terkenal yang mempromosikan tokonya tersebut. Ini ya makanannya. Hi guys, welcome back to my channel Zoo. Don't forget to subscribe my channel, and so today I want to review sebuah toko soto. Jadi tempatnya bersih. Jadi ada orang botak yang ini lagi main laptop dan saya menemukan satu meja yang kosong. Kebetulan ya, karena kemarin saya pergi ke sini tempatnya rame, jadi nggak bisa saya kesini untuk makan. Nah, jadi hari ini saya akan mereview toko soto Elviana yang dibilang orang katanya sangat enak. Ini sih, Pak. Saya mau review makanan. Kira-kira makanannya enak nggak? Enak banget. Oh ya dah. Menurut Bapak ratingnya berapa? 9 dari 10. Keren Oh, ya. banget. Oke, makasih ya Pak reviewnya. Sama-sama. Oh, Vi, kamu ngapain di sini? Maaf El, ini lo soto milik kamu ya? Iya Vi, kalau kamu makan di sini aku traktir deh. Pokoknya kamu bilang bebas aja deh yang kamu mau. Aku jadi gak enak kan sama kamu. Ih gak apa-apa, kita ini kan saudara. Emang seharusnya membantu bukannya? El, aku minta maaf banget ya sama kamu. Dulu udah pernah ngusir kamu. Sekarang aku jadi berantakan. Dan mama harus terus-terusan butuh obat. Gak apa-apa, aku maafin kamu. Tapi kita bisa kan? Kali ini kamu gunakan kesempatan ini baik-baik. Aku bakal ajak kamu untuk bekerja sama dengan aku di warung ini. Biar kita menjadi partner makanan yang terbaik di dunia. Kamu bisa kan gunain kesempatan ini dengan baik-baik kan? Bisa El, makasih banyak ya. Sekali lagi aku minta maaf banget sama kamu. Aku akan balas semua kesalahan aku untuk kamu. Iya, nggak apa-apa Vi. Fiona meminta maaf kepada Elviana dan mengaku atas segala kesalahan yang ia perbuat. Elviana yang tersentuh hatinya pun memaafkan Fiona dan memeluk Fiona dengan erat. Mereka berdua menangis terharu, merasa bahwa Tuhan masih membantu mereka untuk bertemu dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri satu sama lain. Terima kasih El. Sekali lagi aku minta maaf banget dan aku akan buat kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Vi. Jadi di dalam drama ini memiliki kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia janganlah iri hati maupun sombong, terutama kepada saudari atau saudara kita sendiri. Alangkah baiknya kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain, terutama kepada keluarga kita sendiri. Sekian drama singkat dari kami dari kelompok 1, Salam Franciscus Pace Bene. Meanwhile. Baca dulu. Karena dia udah. Udah. Kira barang tersebut hanya barang jualan. Dia pun memiliki kotak kecil dan memiliki kotak kecil.